Siapa yang ngatur rezeki? Apakah pemerintah Republik Indonesia mengatur rezeki rakyatnya? Tidak. Yang mengatur rezeki itu Allah Jalla Jalla. Jamaah rahimakumullah, ada yang ingin punya anak. Ini bicara rezeki. Ada yang sudah punya anak kepingin nambah anak. Ada yang ingin anak laki-laki. Ya Allah, anak-anak perempuan semua Ustaz. Kapan ya punya anak laki? Tak lihat istri anak wis tuwe. Apa harus? Ada yang kepingin. Kita lihat ada orang kepingin punya anak laki-laki. Semuanya anaknya perempuan. Ada yang kepingin punya anak perempuan. Dia ngelihat, ya Allah, lanang meneh lahir. Astagfirullah. Ada yang mandul tidak punya anak. Siapa yang mengatur itu semua? Allah. Jangan sembarangan ke dokter. Kadang kala ada yang berangkat ke dokter. Oh, dokter ini hebat. Semua yang ke sana punya anak. Sukses. Antum tahu di Amerika ada seorang dokter yang ternyata puluhan anak itu pakai spermanya dia. Dia proses bayi tabung ya. Ya namanya ada orang-orang yang nggak amanah. Dia datang, dokternya tahu ini spermanya nggak bisa membuahi. Tapi kata dokter itu aman, masuk. Oh, hamil, makasih banyak dok. Ternyata ditemukan itu pakai spermanya dia. Kita perlu berhati-hati. Ada jalan yang harus ditempuh. Di surat Asy-Syura ayat 49-50. Allah Azza wa Jalla mengatakan lillah mulkus samawati wal ard. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Bumi ini kecil jemaah dibandingkan dengan yang ada di langit sana. Itu milik Allah. Yang di langit kita melihat ada miliaran bintang-bintang. Subhanallah, ana membaca penjelasan ulama ya, yang membuat ana semakin yakin dengan kebesaran Allah SWT. Langit yang 7 lapis itu ternyata transparan. Dari satu langit ke langit selanjutnya. Bintang-bintang yang kita lihat itu tidak semuanya di langit dunia ini. Sebagian ada di tempat-tempat yang tinggi sana. Dan nanti ketika orang masuk surga, itu akan dikasih seperti orang yang paling kaya di muka bumi ini 10 kali lipatnya. Kalau cuma surga itu sebesar bumi ini, tidak cukup jemaah. Anak ya Allah, apa mungkin nanti di planet-planet itu jadi surga ya? Tapi yang jelas, luasnya surga seluas langit dan bumi. Milik siapa semua itu? Lillah. Makanya orang kalau kena musibah, apa kata dia? Inna lillah. Kita ini tidak dua apa-apa. Kita tuh milik Allah. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Kita kadang-kala kepingin punya anak ya yang kalau minum kopi lewat lehernya kelihatan. Masya Allah. Dilihat, loh kok kalau minum susu kelihatannya. Kebalikannya. Dia kepingin punya anak yang putih, tapi tahu-tahu nggak putih. Mirip sopo anak itu. Allah yang menciptakan jemaah. Makanya sebagian orang berpikir saya mau cari istri yang cantik, mau memperbaiki keturunan. Ternyata anaknya melok mbay. Siapa yang mau disalahkan jemaah? Kenapa? Karena yang menciptakan itu Allah Azza wa Jalla. Lalu kata Allah, yahabu liman yasha inatha. Sebagian orang dikasih anak-anak perempuan semua.
Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Sebaliknya, ada yang semua anaknya laki. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Ada yang anaknya Masya Allah berpasang-pasang. Masya Allah. Ana bersyukur sama Allah, ana punya anak sekarang 6. 3 perempuan, 3 laki. Tapi ada yang anaknya 9, semuanya perempuan. Siapa yang menentukan itu? Allah. Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Dan sebagian orang Allah jadikan mandul. Sebagian suami menyalahkan istrinya yang gak punya anak loh. Aku gak bisa berbuat apa-apa. Ya sudah ketentuan Allah. Kata Allah, innahu alimun qadir. Allah itu maha tahu dan maha kuasa. Artinya semua yang mengatur itu Allah Jalla Jalaluhu.